Bentar, ini jam... Hah? Setengah 7. Untuk kesekian kalinya bangun terlambat. Belum sarapan, belum... Kenzi, ini udah hampir jam 7 loh. Nanti telat. Ya Bu, sebentar. Dan nggak sarapan lagi. Kenzi, bekalnya jangan lupa dimakan loh. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kesiangan lagi. Kenzi. Selama 1095 hari. Tapi kan nggak telat. Lah sih enggak, tapi kok kayak ajar maling. Tapi rekor baru sih, 5 menit sebelum bel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita absen dulu ya. Azalea Safa Maharani. Dia Alea, cewek pintar yang ada di kelas. Nggak satu-satunya sih, karena itu bikin dia rajin belajar buat dapetin peringkat pertama. Lebih ke over ambis sih. Selain pintar, dia satu-satunya cewek yang paling peduli sama penampilan di dalam pertemanan kita. Perhatian sama kita, jelas. Adikku. Dia Zaza, cewek cerewet yang kalau ngomong pedes dan keras banget. Kadang suka sebel sih dengerin dia ngoceh ngomong gak jelas. Tapi dia sebenarnya peduli banget sama kita. Apalagi kalau kita ada problem. Wah, jiwa keibuannya itu yang bikin kita nyaman sama semua ocehannya. Hadir. Aku Kenzi. Mau jelasin apa ya? Aku orangnya gini-gini. Kata teman-teman, aku orangnya pintar, baik, sabar, dan tampan. Aku biasa jadi inceran cewek-cewek di sekolah, terutama adik kelas. Oh iya, kalian inget kan Alea, cewek yang habis itu? Kita berdua berlomba mendapatkan nilai terbaik untuk mendapatkan peringkat pertama di kelas. Hadir Bu. Dia zero. Dari namanya aja kelihatan kan jiwa wibunya. Hahaha. Dia satu-satunya temen yang suka banget sama anim. Saking sukanya, setiap ada jam kos, dia sibuk baca komik atau gambar anim. Walaupun dia kelihatan kayak anak introvert, tapi waktu sama kita dia wah heboh. Kalau bahas hal-hal yang dia suka sih, hehehe. Dia Rangga. Di kelas dia satu-satunya cowok yang paling bandel. Nggak cuma itu, dia cowok paling sangar di sekolah. Ingat, di sekolah. Dia ya begitu, kelihatan kan dari penampilannya, rambut berantakan, seragam yang jarang rapi, dan kadang pun nggak mandi. Kalau di sini biasa disebut gento. Ya Allah Rangga, bajunya kan udah berulang kali Ibu bilang kalau sekolah itu bajunya yang rapi. Ini juga rambut nggak dipotong. Iya Bu, ini tak potongi. Oke, kita lanjutkan belajar lagi anak-anak ya.
Rangga, kamu dari tadi nggak merhatiin Ibu? Perhatiin kok, Bu. Ya udah coba sini maju. Coba kamu isi kolom itu. Wah, hebat ya. Ternyata kamu bisa. Yuk kasih tepuk tangan yuk, kasih aplaus. Oke, cukup untuk pertemuan pada hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak? Enggak. Ih, besok udah pengumuman SNBP nih. Kamu jadinya jurusan apa? Kalau aku sih ambil jurusan kimia di UGM, kalau kamu? Aku farmasi di UB. Kalau Zero apa? DKV di UB. Rangga? Jadi kuliah nggak? Jelas lah, ambil dari jurusan di UGM. Oh iya, Kenzi. Jadinya ambil jurusan apa, Bes? Kalau aku sih jelas dong ambil ilmu komunikasi di UI. UI, yakin? Yakin lah. Tapi kan belum ada alumni kita yang masuk di situ. Udah lah, alumni udah bukan patokan. Lagian aku juga pede kok bakal keterima. Oke, sombong mama. Amin deh. Besok jadi kepikiran omongan Rangga. Besok gimana ya? Kalau merah, terus gimana? Tapi aku yakin kok kalau bakal biru. Apalagi nilai-nilai harian sama raport juga bagus kok dan memenuhi kriteria. Aku yakin kalau bakal lolos. Tapi karena omongan Rangga jadi sedikit ragu. Tumben berangkat pagi. Ada kegiatan apa di sekolahan? Oh, nanti ada pengumuman hasil tes SNBP, Bu. Oh, kalau gitu ibu doain ya, semoga kamu lolos, biar nanti bisa sukses di masa depan. Iya, makasih ya, Bu. Ya, yaudah, lanjut lagi sarapannya. Ya. Ini ibu. Dihabisin loh sarapannya. Enak. Makasih ya. Mau berangkat sekarang? Iya, Bu. Udah, kalau gitu. Nah, dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, lulus guys. Kan kamu kenapa? Lolos kan? Gak apa-apa bro, kan rezekinya aja di situ. Mas Akbar bos. Dan ketakutan terbesarku terjadi. Apa aku terlalu kepedean? Salah ya jika aku punya mimpi. Jurusan yang aku ambil sesuai kok dengan passionku. Tapi kenapa hasilnya begini? Aku harus apa? Ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengejar mimpiku. Aku ngerasa gagal. Bu, aku berangkat dulu ya. Iya. Loh, kamu kenapa? Gak apa-apa.
Nggak mau sarapan dulu? Gak usah. Jadi aku berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya. Kenzi, ada apa? Cerita aja dong sama kita. Iya, kalau ada apa-apa tuh cerita aja ke kita. Kenzo aja yang di sampingmu merasa kesepian gara-gara kamu jadi patuh. Iya Ken, kenapa sih diem aja? Masalah kemarin. Ya, coba Ken, ceritain ke kita semua apa yang lagi dirasain. Yang rasa bingung, takut, kecewa dan gagal. Susah lah jelasinnya. Jadi gini ya Ken, aku tahu yang kamu maksud. Siapa sih yang gak pengen mimpinya terwujud? Pasti semua orang pengen. Tapi ingat, setiap orang perjalanannya itu beda-beda. Ada yang gampang, juga ada yang sedikit melewati rintangan. Mungkin SNBP kemarin itu belum rezekimu. Dan ada jalan lain yang lebih baik dari itu. Jadi jangan sedih terus karena nggak lolos SNMPTN. Harusnya tetap semangat karena perjuangannya belum selesai. Terus kalau ada apa-apa tuh cerita ke kita bisa cari solusi bareng-bareng. Udah ya, jangan ngomong terus, nanti kita ikut sedih loh. Iya Ken, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Oke, kita bagi tugas. Kita cari referensi yang masuk sama passionnya Kenzi. Aku, Kenzi sama Alia cari seputar perkuliahan, terus Zero sama Rangga cari seputar pekerjaan. Guys, coba lihat ini. Nih, di UGM ilmu komunikasinya bagus, nilai tertingginya juga lumayan tinggi. Bisa kan Kenzi dapetin skor setinggi itu? Kan belajar. Lagi pula, kan kamu cerdas. Boleh sih itu. Coba masukin opsi 1 dulu. Lihat nih, aku juga nemu ilmu komunikasi yang bagus di Unpad. Untuk nilai SNBT-nya juga lumayan. Tapi yakin nih Kenzi bisa. Gimana, Ken? Kurasa bisa. Oke, opsi kedua. 1 opsi lagi, biar ganjil. Aku. Dih, sini yang dari tadi nyari gak nemu yang cocok, situ.
Yang dari tadi pusrek sok-sokan ngasih masukan. Apa, Rang? Masukannya apa? Jadi penulis. Hah? Terus? Ya terus nulis, kan dia dari SMP itu bakatnya menulis, suka ngarang cerita. Ya bisa jadi salah satu bakatnya itu bisa menjadi kunci suksesnya dia. Nggak salah sih, tapi nggak ada yang lebih bagus daripada nulis. Enggak. Gimana, Ken? Pendapatnya Rangga masuk opsi nggak? Nggak ada opsi lain gitu selain penulis. Soalnya kan dari dulu nulis cuma sekedar hobi, nggak lebih. Yang awalnya hobi juga bisa opsi penghasil uang kan. Coba aja dulu, bisa kok. Ya udah deh, iya, masukin opsi dulu. Oke, gimana, Ken? 3 opsi cukup? Ntar pilih mana yang menurutmu paling menjamin buat masa depanmu. Oke, tujuan pertama ikut tes ilmu komunikasi di UGM. Step pertama, daftar. And done. Dalam waktu 1 hari untuk persiapan ujian. Aku yakin pasti bisa. Semangat! Satu-satunya tujuan utamaku gagal. Di antara UGM dan Unpad, gagal semua. Aku harus apa?
Aku pernah berpikir untuk menyerah. Saat semua terasa berat dan harapan seolah menjauh, aku merasa seperti berjalan sendiri. Tapi perlahan, aku sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk hari ini. Ini tentang masa depan, tentang harapan yang pernah aku tanam dalam hati saat pertama kali aku bermimpi menjadi seseorang yang bisa membanggakan orang-orang yang aku sayangi. Motivasi terbesar dalam hidupku datang dari orang-orang yang percaya padaku. Bahkan saat aku sendiri ragu, dari mereka aku belajar bahwa kita tidak harus sempurna untuk terus maju. Yang penting adalah niat, tekad, dan keberanian untuk mencoba lagi setiap kali jatuh. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tak pernah berhenti berjuang. Dan inilah aku sekarang, tetap berjalan di antara tekanan dan harapan, di antara realita dan cita-cita, di antara seragam yang harus kupakai setiap hari dan mimpi yang terus menyala di dalam hati. Sebab hidupku adalah sebuah perjalanan panjang antara seragam dan mimpi.